Baik, terima kasih. Nama saya Yosef Baledima, NIM 1803030121, kelas Sosiologi C, semester 6, tugas pendidikan anti korupsi. Di sini saya akan membahas tentang peluang korupsi dana COVID oleh aparat pemerintah di desa dan kabupaten. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui RKUN ke RKD, dan pencatatan di RUKD yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengetaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Salah satunya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa di masa pandemi. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APB desa. Kemdes BPDTT telah dilakukan perubahan peraturan Menteri Desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi peraturan pemerintahan desa PDTT nomor 6 tahun 2020, dan perubahan kedua yaitu Permendes PDT tahun nomor 7 tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan dana desa untuk mendukung pencegahan atau penanganan pandemi corona atau COVID-19. Dana desa sendiri dapat digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan desa tanggap COVID-19 dan pelaksanaan PKTD. Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran SE nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19 dan penegasan PKDT yang dikeluarkan Menteri Desa. Di masa pandemi seperti ini, pemerintah memprioritaskan pengalokasian dana desa yang untuk dua hal, yaitu prioritas utama adalah membangun infrastruktur secara swakelola dengan sistem padat karya tunai desa untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Adapun BLT yakni keluarga miskin dan warga yang terdampak COVID-19 dan selama ini tidak menerima bantuan program BPNT atau program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan dari pemerintahan provinsi maupun bantuan dari Pemkab. Berikut adalah mekanisme pendapatan BLT dana desa atau mekanisme pendataan BLT dana desa. Yang pertama akan dilakukan oleh relawan desa lawan COVID-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan fokus pada lingkungan RT, RW atau desa. Kemudian hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah desa khusus atau musyawarah insentif. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan
finalisasi data. Program BLT Dana Desa bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di kecamatan. Selain pendataan pemerintah, juga menyusun metode perhitungan penetapan jumlah penerimaan manfaat BLT DD. Tiap desa mengikuti rumus yang pertama, desa penerima dana kurang dari 800 juta mengalokasikan BLT dana desa maksimal sebesar 25% dari jumlah dana desa. Yang kedua, dana desa menerima dana penerima dana desa 80 juta sampai dengan 1 triliun mengalokasikan BLT dana desa berdasarkan maksimal sebesar 30% dari jumlah tersebut. Khusus desa yang jumlah kakak miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintahan daerah kabupaten. Penyaluran dilakukan oleh pemerintahan desa dengan metode non tunai atau cashless dan tunai setiap bulan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi dan BPKP untuk mencegah pembuatan melawan hukum tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana desa atau dana COVID-19. Nota kesepahaman sangat penting untuk mengantisipasi masalah hukum yang dapat timbul dalam upaya penanggulangan atau penanganan bencana COVID-19.